Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ayub itu satu kaya, kedua sukses, ketiga soleh, ideal sekali. Kaya, istri cantik, anak 12, aset banyak, asetnya banyak, kebun termasuk paling kaya, soleh, berbaginya, nabi lagi. Setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menguji Ayub ini, menggoda Ayub dengan 3 sifatnya sekaligus. Menghilangkan kekayaannya, menghilangkan keturunannya, menghambat kesolehannya. Tapi diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu hikmah dan petunjuk kepada umat di masa depan. Kalau diuji dengan yang seperti ini, zikirnya begini. Pertama, minta kepada Allah supaya semua aset kekayaannya habis dalam sehari. Maka dalam sehari ternaknya mati semua, kebunnya kebakar semua, habis dalam sehari. Setan melakukan itu, menduga Ayub akan putus asa, mengeluh kepada Allah. Yang terjadi justru ibadahnya naik 2 kali lipat. Nggak komen tentang aset itu. Alhamdulillah engkau yang titipkan, kau yang ambil, selesai itu. Sehingga jadi rumus. Ya, jadi rumus tuh. Nih rumus Ayub tuh begini. Contoh nih ya. Kalau titipan yang punya siapa? Allah. Nitip nih, kalau nitip diklaim sama yang dititipi, benar nggak? Tidak kan? Ya kan? Kalau yang dititipi berarti kan akan mengembalikan kan? Nah, kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, seneng nggak yang nitipkan? Tidak. Saya nitipkan untuk dipakai pada yang baik, dipakai untuk nyuri, seneng nggak? Tidak. Begitu dititipkan dan berhasil mengolah itu, diambil sama yang menitipkan, alhamdulillah, ya Allah engkau titipkan kebun, aku sudah pakai sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Aku rawat, aku tanam, aku bagi, aku share, aku sedekah. Sekarang kau ambil lagi, alhamdulillah sukses saya menjaga titipan. Dan Allah mengatakan kalau sukses aku ganti lebih di akhirat. Jadi milik kamu, lebih indah lagi. Jadi Nabi Ayub tuh melihat sesuatu itu titipan Allah saja. Kalau hilang, alhamdulillah cari dulu. Kalau nggak ketemu, alhamdulillah tugas selesai. Titipan selesai. Yang penting hisabnya ringan. Itu Ayub. Malah nambah soleh. Ya. Nah, bisa nggak itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang beriman tuh sempurna, mengagumkan perkaranya. Kalau dapat kesuksesan dia bersyukur, jadi nggak berlebihan. Allah juga yang nitipkan kok. Kalau diuji dengan persoalan dia bersabar, yang punya Allah juga kok. Gitu. Jadi sama aja antara ada dengan tiada, sama aja. Dinikmati aja. Nah, dalam menjalani itu butuh penyesuaian. Disitulah ada pahala. Ya, kalau nggak ada ujian nggak ada pahala, nggak ada pahala. Nggak tahu caranya kita berdoa, berkeluh kesah, minta dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada awal ketika Anda bertanya tentang sikap Nabi Ayub. Secara konseptual dari Al-Quran yang pertama kali adalah satu, jika dihadapkan pada ujian kekayaan, ini yang harus dilakukan. Kalau jatuh pun begini caranya. Kalau sedang maju di atas bersyukur, jangan terlalu angkuh, jangan sombong dan sebagainya. Kata kapan-kapan Allah bisa ambil, itu loh hikmahnya. Kalau diambil pun jangan banyak disesali, toh yang punya bukan kita kok. Dapat titipan, begitu waktunya diambil, pulang selesai. Itu problemnya kadang-kadang. Nah, ngajinya nggak sampai ke situ, fikih syukurnya banyak, fikih sabarnya nggak dipelajari. Itu satu. Yang kedua, begitu naik meningkat, ya Allah minta anaknya meninggal dalam sehari semua. Diuji meninggal semua sehari Pak, 12 sih. Dikira akan down, ternyata naik 2 kali lipat, berarti udah 4 kali lipat dari sebelumnya. Tinggal yang terakhir, ya Allah kok masih naik nih, bikin sakit ya Allah. Saya minta ngajukan yang terakhir sakit. Yang sakitnya tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, nggak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Ya. Istrinya datang mengatakan, Pak, kenapa nggak memohon pada Allah sembuh? Ditanya balik, kita itu senang, sehat, syukur berapa lama? Dijawab kurang lebih 20 tahun. Ada riwayat mengatakan 70 tahun. Sekarang diuji dengan hilang ini, ujian sabar, dan saya sakit berapa lama? Ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada riwayat mengatakan ya, sekian belas tahun. Kata Ayub begini, nanti aja kalau ujian sabarnya sudah sama dengan ujian syukur, baru saya minta sama Allah. Malu dikasih 20 tahun senang, kaya, baik, kan? Tapi baru dikasih masih 15 tahun, 7 tahun dalam riwayat sebagian mengatakan, baru dikasih segini kita sudah mengeluh. Entar aja kalau sabarnya udah sama dengan syukur sehingga seimbang. Tapi ketika sakitnya sudah mengganggu beliau,
untuk melaksanakan rutinitas ibadahnya. Tadinya masih bisa bangun, sekarang sakitnya sudah nggak bisa menahan berdiri. Sholatnya sudah susah dan sebagainya. Baru Ayub minta kepada Allah. Dibukalah dengan fathah, bukan dengan dhammah. Kita tahu yang ngaji nahwu, setiap kalimat dalam bahasa Arab digunakan dhammah di awalnya, namanya mubtada. Tapi khusus ayat ini pakai fathah. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu. Fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untukmu. Kalau engkau mengalami persoalan yang sama, lakukan seperti Ayub menjalaninya.